Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan hari ini, Mem Arfa akan menyampaikan materi tentang bilangan. Materi yang pertama mengenai bilangan bulat. Di sini ada sebuah gambar. Pasti kalian sudah tahu ya ini gambar apa. Di sekolah dasar kalian pasti sudah mempelajarinya. Ini adalah gambar dari garis bilangan, di mana posisi anak panah yang berwarna hitam ini adalah 0. 0 itu adalah bilangannya netral. Sedangkan anak panah yang berwarna biru, dia mengarah kepada bilangan bulat positif. Dan anak panah berwarna merah adalah bilangan bulat negatif. Semakin ke kanan nilai suatu bilangan, maka besarnya semakin maka nilainya semakin besar. Semakin ke kiri suatu bilangan, maka nilainya semakin kecil. Saya ambil contoh negatif 3 dan 1. Nilainya yang besar itu adalah 1 karena 1 positif. Sedangkan negatif 3 itu dia negatif, maka nilainya semakin kecil. Kalian bisa lihat ya, arahnya bahwa 1 itu di sebelah kanan, sedangkan negatif 3 ada di sebelah kiri. Saya punya contoh yang lain. Di sini ada sebuah garis bilangan, yaitu 2 ditambah 3 sama dengan 5. Dari 0, anak panah warna biru, dia 2 langkah. Habis itu dia ditambah 3, maka dia ke kanan lagi sebanyak 3. Jumlahnya adalah 5. Untuk gambar yang kedua, 4 dikurangi 6 sama dengan negatif 2. Dia dari 0 arahnya ke kanan sebanyak 4. Nah, dari 4 ini karena dia dikurangi 6, maka arahnya ke kiri sebanyak 6. Berhentilah dia di angka negatif 2 di panah yang warna merah. Sifat-sifat operasi penjumlahan pada bilangan bulat. Yang pertama, bersifat tertutup. Maksudnya, jika A itu bilangan bulat dan B bilangan bulat dan dia dijumlahkan, maka hasilnya adalah C, dia juga bilangan bulat. Yang kedua, sifat komutatif. Apabila posisi angka A ditambah B ditukar menjadi B ditambah A, maka hasilnya juga sama, hasilnya tetap sama antara yang bagian sebelah kiri maupun yang sebelah kanan. Ini disimbolkan dengan huruf ya, tapi dalam aplikasinya nanti diganti dengan angka. Yang ketiga, sifat asosiatif. Ini tanda kurungnya saja yang ditukar, tanda kurungnya ditukar. Jadi yang di sebelah kiri yang dikerjakan terlebih dahulu adalah B ditambah C, sedangkan yang di sebelah kanan yang dikerjakan terlebih dahulu adalah A ditambah B. Nanti hasilnya sebelah kanan dan sebelah kiri, sebelah kanan dan sebelah kiri juga sama. Unsur identitas. Unsur identitas ini adalah apabila suatu angka dia ditambah dengan 0, maka menghasilkan angka itu sendiri. Kita ambil contoh A ditambah 0 sama dengan 0 ditambah A, maka hasilnya juga A. 2 tambah 0 sama dengan 0 ditambah 2, hasilnya juga 2. Nah, ini ada contoh tentang sifat komutatif dan sifat asosiatif. Kalian bisa perhatikan ketika dia dilakukan proses penjumlahan, maka hasil yang sebelah kiri dan sebelah kanan itu sama. Operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat. Sifat operasi perkalian. Yang pertama, sifat komutatif. Posisinya ditukar dan dia dikalikan, maka hasilnya juga sama antara yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Sifat komutatif hanya berlaku pada operasi perkalian dan penjumlahan. Pada operasi pengurangan dan pembagian itu tidak berlaku. Sifat asosiatif. Nah, ini hampir sama ya dengan yang di operasi penjumlahan tadi. Hanya saja ini menggunakan perkalian, kalau yang di penjumlahan menggunakan tanda plus. Yang ketiga, sifat distributif. Distributif ini ada 2. Yang pertama terhadap penjumlahan, A dikali dalam kurung B ditambah C kurung tutup sama dengan
dalam kurung A dikali B kurung tutup ditambah dalam kurung A dikali C kurung tutup. Terhadap operasi pengurangan juga sama. Yang membedakan kalau yang di penjumlahan pakai plus, yang di pengurangan pakai tanda pengurangan ya. Nah, ini harus dikalikan satu-satu. Jadi yang sebelah kiri untuk menjadi sebelah kanan ini dikalikan satu-satu. A dikali B, A kali B, A dikali C, A kali C. Ya, ini juga sama untuk pengurangan. Yang keempat adalah unsur identitas. Suatu bilangan yang dikalikan dengan 1 akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Di sini A dikali 1 sama dengan 1 dikali A sama dengan A. Misalkan 8 dikali 1, maka hasilnya juga 8. Contoh yang lain, misalkan 10 dikali 1, hasilnya juga 10. 1 dikali 5, hasilnya 5. Itu merupakan unsur identitas pada operasi perkalian. Contoh berikutnya, ini tentang sifat komutatif pada perkalian, sifat asosiatif pada perkalian, dan sifat distributif pada perkalian. Kalian bisa perhatikan ya, untuk sifat komutatif hasilnya yang sebelah kiri dan yang sebelah kanan sama. Sifat asosiatif juga begitu, yang sebelah kiri dan sebelah kanan juga sama. Begitu pula dengan sifat distributif. Apabila kalian ada pertanyaan, nanti bisa kalian share di grup WhatsApp ya. Urutan operasi campuran. Lah, saya punya contoh yang pertama, dalam kurung 6 ditambah 5 kurung tutup dikali 4. Jika ada bentuk operasi seperti ini, yang dikerjakan terlebih dahulu adalah yang di dalam kurung. Perhatikan, yang di dalam kurung harus dikerjakan terlebih dahulu. Contoh yang kedua, 7 ditambah 5 dikali 4. Ada operasi penjumlahan dan operasi perkalian. Maka yang dikerjakan terlebih dahulu adalah operasi perkalian. Contoh yang berikutnya, 8 dikali 6 dibagi 4. Di sini ada tanda perkalian dan pembagian. Kira-kira mana ya yang dikerjakan terlebih dahulu? Tentu saja yang dikerjakan yang terlebih dahulu adalah yang perkalian, yang posisinya sebelah kiri. Tetapinya loh ya, jika 8 dikali 6 dibagi 4, ini ada tanda kurung pada 6 dibagi 4, maka yang dikerjakan terlebih dahulu harus 6 dibagi 4. Oke? Kalau ada pertanyaan, jangan lupa dikirim di grup WhatsApp ya. Wah, kita udah sampai pada tugas. Ya, apakah tugasnya? Tara! Tugas kalian nanti adalah mengerjakan Google Form yang saya kirim linknya di grup WhatsApp. Jangan lupa kerjakan secara sportif, dan tugasnya dikerjakan maksimal sampai pukul 15.00 atau jam 3 sore. Oke, kelas 7, tetap semangat ya walau belajarnya dari rumah. Jaga kesehatan dan jangan lupa selalu berdoa. Oke, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.